Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita belajar bersama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembagiannya. Pengertian sifat-sifat Allah. Sebagai seorang hamba, manusia wajib mengenal Allah dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Allah memiliki 3 macam sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pengertian wajib dalam ilmu akidah adalah akal mesti percaya bahwa hal tersebut ada dan pasti terjadi. Perlu digarisbawahi, wajib dalam ilmu fikih berbeda dengan wajib dalam ilmu akidah atau tauhid. Dalam ilmu fikih kita kenal wajib adalah mendapat pahala ketika mengerjakannya dan mendapat siksa atau dosa ketika meninggalkannya, sebagaimana sholat. Kami ulangi, pengertian wajib dalam ilmu akidah adalah akal mesti percaya bahwa hal tersebut ada dan pasti terjadi. Contoh, adanya gedung kelas ini pasti ada yang membuat. Sebagaimana adanya alam semesta pasti ada yang menciptakan. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Selanjutnya, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan yang ke-20 adalah mutakalliman. Dalil-dalil sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami mencantumkan dalil akli, yaitu dalil rasional, dan dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran atau hadis. Tetapi kami hanya mencantumkan dalil Al-Qurannya saja. Yang pertama, dalil sifat wujud. Wujud artinya Allah ada. Dalil rasionalnya, aklinya adalah adanya alam semesta dan seisinya. Dalil naklinya, Al-Qur'annya, artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas, menguasai aras, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Sifat qidam artinya Allah terdahulu. Dalil aklinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan yang menciptakan pasti wujudnya atau keberadaannya sebelum yang diciptakan. Dalil nakli, yaitu Al-Qur'annya, adalah Dialah Allah yang awal, yang maha awal, dan yang maha akhir. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Sifat baqa artinya Allah kekal, abadi. Dalil aklinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus alam semesta dan seisinya. Yang mengurus pasti ada dan kekal. Dalil naklinya adalah
Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88. Artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Selanjutnya sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan perkara baru. Dalil aklinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dari sifat-sifat kekurangan, dan menyerupai sesuatu adalah sifat kekurangan. Kami ulangi, dalil aklinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dari sifat-sifat kekurangan, sedangkan menyerupai sesuatu adalah sifat kekurangan. Dalil naklinya adalah artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Ta'ala. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Yang terakhir nomor 19. Nomor 19 sebelum yang terakhir ya. Ini sifat basor dan basiron. Artinya kalau basor ini adalah melihat, kalau basiron artinya maha melihat. Ya, perbedaannya yang satunya basor melihat dan basiron maha melihat. Sebelum kami menjelaskan dalilnya, perlu diketahui basor adalah melihat. Jadi manusia juga melihat, ayam juga melihat, sapi dapat melihat. Lah, yang membedakan Allah dengan makhluknya, sama-sama basor, sama-sama melihat di basironnya. Jadi Allah memiliki sifat basor plus basiron. Jadi basor adalah melihat, basironnya maha melihat, penglihatannya kekal. Sedangkan manusia dan makhluk yang lainnya penglihatannya tidak kekal atau tidak abadi karena tidak memiliki basiron, hanya dapat memiliki basor. Contoh tidak kekal, kalau kita tidur, kita memejamkan mata, apalagi kita mati, maka penglihatan kita tidak bisa berfungsi atau tidak berguna. Tapi Allah penglihatannya abadi, kekal karena memiliki basor plus basiron. Jadi makhluk memiliki sifat basor tapi tidak memiliki basiron. Basor dan basiron artinya melihat dan maha melihat. Dalil aklinya adalah hanya yang maha melihat yang dapat mengurusi alam semesta dan seisinya. Saya lupa mencantumkan dalil naklinya di sini. Tapi insya Allah saya ingat. Wa huwas samiul basir. Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang terakhir sifat yang 20, sifat kalam dan mutakalliman. Perbedaannya seperti dengan basor dan basiron tadi di atas yang sudah saya jelaskan. Artinya kalam berfirman, mutakalliman maha berfirman. Dalil aklinya adalah adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini dalil aklinya. Andai ini kan firman Allah yang dapat kita rasakan langsung, yang dapat kita ketahui langsung. Andai tidak ada kitab-kitab ini, kita juga mungkin logika kita akan menyaksikan bahwa Allah itu berfirman atau tidak. Dengan adanya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini memastikan menjadi dalil
bahwa Allah betul-betul berfirman. Dalil aklinya dalil aklinya adalah surat An-Nisa ayat 164. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya. Sedemikian kita mempelajari sifat-sifat wajib Allah yang 20 beserta dalil-dalilnya. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya, insyaallah, adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah beserta dalil-dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.